Analisa saham IPOL, saham di bawah 200 perak. Pemirsa TNT Channel dimanapun Anda berada, gimana kabar portofolio Anda? Masih sering cut loss apa tidak? Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi saham IPOL. Saham ini akan bagi dividen 3%, dividen dengan yield 3%. Catat jadwalnya. Saham ini bisa saya katakan saham yang rajin bagi dividen ya, meskipun tidak tiap tahun, namun dari harga saham setara saham IPOL ini yang paling sering ya. Silahkan pencet tombol subscribe-nya bagi Anda yang baru menonton channel ini. Dan aktifkan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Sebenarnya saham IPOL ini saya analisa untuk tanggal 3 Mei, namun nggak ada salahnya ini tanggal 4 bulan Mei, dan saham ini akan bagi dividen pada tanggal 5 bulan 5, yakni besok ya teman-teman. Kalau kita lihat ini pada hari Senin ya, broker saham RE ini menunjukkan saham ini masih akumulasi, yakni pada hari ini juga masih mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan, hanya 1, sekian persen. Kalau kita lihat pada analisa teknikal ini masih merujuk untuk pembelian 100%, menyatakan beli pada saham IPOL ini. Dan ini perkembangan dari bulan ke bulan ya. Saham IPOL masih menunjukkan kenaikan. Jadi apabila teman-teman masih sering cut loss, dan itu sayang sekali ya, melakukan tindakan CL namun nggak ada pilihan lain antara CL atau minus terlalu dalam, dan itu pilihan yang benar-benar sulit. Namun apabila teman-teman memutuskan untuk CL, nggak ada salahnya untuk masuk di saham IPOL ini, dan ini bukan ajakan untuk beli ya, karena saham ini akan bagi dividen pada tanggal 5 bulan Mei. Apabila saham mengalami kenaikan, juga teman-teman mendapatkan dua keuntungan dari capital gain maupun dividen pada saham ini. Rp5, lumayan teman-teman, di harga 180-an untuk saham ini membagikan dividen Rp5. Andai kata, ini andai saja ya teman-teman, teman-teman membeli saham ini sebanyak 300 lot saja, atau sesuaikan pada budget yang ada, misalnya saja ini 300, jadi total 5.460. Nanti teman-teman sudah memiliki pengali 30.000 dikali dividen Rp5 per lembar saham, diberikan Rp5, nanti dikali 30.000 ketemu Rp150.000. Lumayan sekali kan? Beli tanggal 5 dan hold sampai tanggal 6. Bila tanggal 7 teman-teman mau menjualnya, itu sudah mendapatkan dividen. Dari case statistik atau performa dari saham IPOL ini juga tidak jelek-jelek amat. Dari tahun ke tahun, baik ROE, return of equity, maupun return of asset menunjukkan kenaikan teman-teman. Untuk saham di harga bawah 200 perak ini memiliki performa yang bagus, saya katakan tidak begitu jelek ya, dari harga 200-an untuk saham ini. Kalau untuk invest, saham ini juga bagus untuk jangka panjang, dilihat dari case statistik tadi ya. Dan IHSG atau indeks harga saham gabungan untuk akhir-akhir ini juga belum stabil, masih naik turun ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman memutuskan untuk beli saham IPOL ini, sudah pilihan yang tepat selain mendapatkan dividen. Kemudian ini juga ada saham zinc teman-teman, ini juga nggak kalah menarik, saham di bawah 200 perak. Ini untuk trading juga lumayan bisa menghasilkan cuan, tergantung entry-nya ya teman-teman, entry di harga berapa. Jadi ketika pasar buka mau entry di situ juga nggak ada salahnya, atau nunggu momen pas harga bawah teman-teman entry. Dan apabila dirasa sudah profit atau
sudah memenuhi target ya, tinggal TP saja atau take profit. Case statistik untuk saham ini juga bagus teman-teman, namun untuk dividen lebih menarik lagi saham IPOL daripada saham Zing ini. Kalau kita lihat pada RTI bisnis teman-teman, coba kita lihat ya untuk saham IPOL ini. Ini pada hari Senin teman-teman, ini saya rekam pada hari Senin. Pada hari Kamis menunjukkan penurunan, namun pada hari Jumat mengalami kenaikan ya teman-teman. Hari Jumat dan hari Senin sama-sama mengalami kenaikan. Nah, ini berita sudah diturunkan, saham IPOL akan membagikan dividen tahun buku atau pada laporan keuangan tahun 2020 akan membagikan dividen. Itu dividen Rp5 per lembar saham ya, karena untuk beli saham itu 100 lembar minimal atau 1 lot. Jadi bisa teman-teman beli saham ini hold saja sampai tanggal 6. Apabila tanggal 7 mau dijual juga sudah mendapatkan dividen untuk saham ini. Jika teman-teman membeli saham ini dalam artian lebih banyak lagi, juga berkesempatan untuk mendapatkan dividen lebih besar. Karena Rp5 ini dari harga saham di bawah 200 perak merupakan saham bagi membagikan dividen lumayan besar ya teman-teman. Meskipun hanya Rp5 saja, namun dari harga saham ini merupakan saham yang murah di bawah 200 perak. Saham IPOL ini kalau kita lihat pada RTI bisnis, ini top net buyer sama top net seller juga masih selisih sedikit ya teman-teman antara top net sama seller net ini. Selisihnya hanya sedikit saja, 0, sekian, dan ini pada hari Selasa teman-teman, perdagangan tadi. Saham IPOL ini masih menunjukkan kenaikan untuk besok pagi, jadi bisa dicoba. Nah, ini kita lihat ya, ada kenaikan 1,10% untuk hari Selasa. Hanya sedikit saja dari hari Senin ke hari ini teman-teman, kenaikan sedikit. Dan ini juga asing juga membeli 0,15% pada saham IPOL ini. Ini case statistik ya teman-teman, pada saham IPOL ini bisa dibaca kembali bila ada yang kurang jelas. Ini dari 2018 sampai 2020 mengalami kenaikan teman-teman saham IPOL ini. Oke teman-teman, ini sedikit analisa untuk saham IPOL dan saham Zing ya, bisa dijadikan rekomendasi, dan ini bukan suatu ajakan. Bila teman-teman ingin masuk atau ingin entry beli saham IPOL maupun saham Zing ini, gak ada salahnya untuk dijadikan referensi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam profit.